Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini kesehatan mental pasien COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Andri SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospitals Alam Sutera. Selamat pagi Dr. Andri, apa kabar? Kita ketemu lagi, Dok. Selamat pagi. Sehat gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, Dok. Semoga Dokter Andri juga dan Wah, keluarga sehat-sehat terus syukur, ya, Dok, ya. syukurlah. Dok, hari ini Makasih. kita akan membahas salah satu hal yang mungkin harus menjadi perhatian kita ketika kita ngomongin pasien COVID-19. Tidak hanya berfokus pada kesehatan fisiknya, bagaimana kemudian bisa sembuh dan negatif dari paparan COVID-19, tapi kita juga akan ngomongin dari kesehatan mentalnya gitu. Karena ini salah satu hal yang juga harus dijaga, karena kesehatan mental kan juga bisa pengaruh ke imunitas dan bisa cepat sembuh gitu ya, Dok, ya. Tapi kalau sebelum kita Betul, ngomongin betul tentang sekali. pasien COVID-19, kondisi mentalnya, kalau yang dimaksud dengan kondisi kesehatan mental itu yang seperti apa sih, Dok? Kesehatan mental itu kalau kita lihat dari definisi WHO saja, memang lebih didominasi oleh kemampuan kita untuk merasa sehat dan bahagia gitu ya. Jadi ada perasaan damai sejahtera, mampu menghadapi tantangan hidup, dan juga mampu berpikir yang positif terhadap diri sendiri dan juga orang lain gitu. Jadi kesehatan mental tuh demikian yang lebih fokusnya. Makanya kenapa WHO belakangan ini juga lebih menekankan bukan hanya pada kesehatan fisik saja yang harus diperbaiki, tapi juga kesehatan mental karena dia akan berpengaruh sangat penting kepada kualitas hidup dan produktivitas orang tersebut. Oke, oke, oke. Nah, berarti kalau seperti itu faktor apa aja nih, Dok, yang bisa membuat kesehatan mental bisa terjaga dengan baik dan faktor apa yang bisa membuat kesehatan mental agak terganggu gitu? Ya, sebenarnya kita tahu bahwa faktor kesehatan mental itu akan dipengaruhi oleh faktor biologi, artinya bawaan genetik dari orang tersebut, faktor psikologi, termasuk dalam hal ini adalah pola asuh, dan juga faktor lingkungan sosial. Ini yang menjadi problem kadang-kadang adalah ketika faktor genetiknya itu memang sudah ada. Misalnya kita lihat anak-anak kita kan tiap orang tuh berbeda ya dari sejak Mmm, kecil mereka sudah punya kemampuan untuk adaptasi atau kurang adaptasinya. Nah, ditambah dengan lingkungan yang stres, yang melelahkan, itu akan membuat mereka misalnya mengalami masalah. Kita sendiri demikian kan, kalau kita udah dewasa seperti ini, mungkin dianggapnya kita mampu nih menghadapi stres kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau terus-menerus kondisi itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka kita akhirnya tidak sanggup juga. Padahal sebenarnya kalau kita bicarakan tentang stres, stres mhm, itu kalau dalam jumlah yang cukup ya, itu dia oke. Dia mhm. nggak ada masalah, karena itu membuat kita jadi kepingin mau maju. Karena ada stres ini kita misalnya mendapatkan sesuatu yang bisa membuat kita jadi lebih baik misalnya. Dalam tatanan yang baik, stres itu akan membantu kita menjadi lebih baik. Tetapi kalau dia terlalu banyak dan terlalu panjang misalnya dialami, maka dia bisa mengalami kelelahan mental. Ini yang membuat orang akan mudah nantinya jatuh ke dalam cemas, depresi ya, itu yang bisa dialami banyak orang. Oke, kelelahan mental seperti itu ya, hingga depresi seperti itu. Tapi, Dok, kalau kita ngomongin tentang kesehatan mental gitu ya, Dok, ya, kan sering kita dengerinnya atau taunya adalah gejala psikosomatis, dari pikiran gitu Hmm, ya, akhirnya jadi jatuh, ya, ke sakit fisik gitu. Tapi sebenarnya bisa ya, dibalik juga nggak sih, Dok? Maksudnya kayak orang dengan penyakit yang lumayan berat gitu ya, yang ya, awalnya mentalnya biasa aja, tapi karena penyakitnya agak lumayan berat, jadi mentalnya juga ya. ikut keganggu gitu, Dok. Ini kebalikan dari yang psikosomatis mungkin atau gimana? Betul, betul sekali Mmm, Mas Arin. Jadi kalau kita melihat banyak orang-orang yang mengalami masalah gangguan penyakit medis kronis, misalnya diabetes, kemudian juga penyakit jantung, atau yang sifatnya tuh tiba-tiba. mhm, Ya, dia misalnya merasa bahwa ada problem dari masalahnya bisa tiba-tiba dia gejalanya datang, misalnya divonis kanker atau misalnya sekarang ini yang lagi tren itu mungkin adalah COVID-19 gitu ya, dan dia tidak menyangka gitu bisa mengalami hal tersebut, maka dia bisa mendapatkan dirinya itu mengalami suatu keadaan yang tidak nyaman. Dia bisa menjadi
mengalami keluhan-keluhan kecemasan, rasa tidak enak, ya, kesulitan tidur. Ini jadi salah satu yang penting yang perlu kita perhatikan juga, selain daripada tadi. Makanya kalau di dalam pendekatan psikosomatik medis, kita itu tidak bisa memisahkan pikiran, ya, dan body atau badan kita. Ini adalah sesuatu kesatuan. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah medis, maka kita tidak akan melupakan adanya masalah yang berkaitan dengan kondisi psikis atau kejiwaan. Begitupun juga ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus kejiwaan, kita tidak boleh melupakan adanya masalah-masalah yang fisik yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi kejiwaan itu sendiri. Oke, berarti saling berkaitan gitu ya dok ya. Nah kalau konteksnya Betul. sekarang nih dok, pandemi Ya, COVID-19 seperti itu ya, di mana ini menjadi ketakutan bersama, kita semua takut kan gitu terpapar gitu, apalagi untuk golongan yang rentan kan seperti lansia dan mereka-mereka yang punya penyakit komorbid seperti itu. Lalu ya. bagaimana dok ini kesehatan mental orang yang mereka ini akhirnya terpapar COVID-19 dan mungkin masuk kategori rentan seperti lansia dan punya penyakit komorbid dengan pemberitaan COVID-19 yang sangat masif sekali dok, sehingga akhirnya membuat Ya, mereka akhirnya ya drop secara fisik karena COVID dan akhirnya drop juga secara mental gitu dok. Bagaimana pengaruhnya? ya. Sebenarnya di awal-awal pandemi sudah disarankan juga kepada kita semua untuk membatasi, ya, pemberitaan terkait dengan COVID. Mhm. Saya tahu media memang luar biasa, ya, memberitakannya. Dan kemarin saja saya sempat diwawancarai salah satu media berkaitan dengan gejala baru yang dinamakan delirium. Padahal sebenarnya gejala ini adalah gejala yang bisa terjadi pada semua penyakit Hmm. yang masalahnya berkaitan dengan adanya perubahan di sistem secara pusat gitu, ya. Jadi ada kebingungan dan seperti itu. Dan itu bukan gejala baru sebenarnya. Nah, inilah sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh kita semua, ya, termasuk juga teman-teman media, untuk memberitakan hal-hal yang juga positif. Bagaimana kita bisa menjaga diri dengan baik. Dan tentunya buat teman-teman atau pasien, Bapak Ibu semua yang menyaksikan tayangan ini juga perlu belajar gitu, bagaimana menyeimbangkan. Misalnya tadi kita bicara tentang informasi yang terlalu banyak, maka coba informasinya mungkin dibatasi sekitar 1 jam saja, misalnya membaca informasi terkait dengan COVID. Tapi isi dengan hal-hal lain, misalnya dengan melakukan relaksasi, misalnya membaca buku, melakukan pekerjaan seperti biasa gitu. Jadi saya sendiri setiap hari masih praktek dari Senin sampai Sabtu, ya, kecuali besok saya mau cuti misalnya sampai akhir pekan begitu. Nah, ini yang membuat kita jadi tetap melakukan pekerjaan sesuai seimbang. Yang paling penting adalah tetap melakukan protokol kesehatan yang baik supaya kita tetap terlindungi. Karena perasaan aman itu juga akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah oke. Kalau ngomongin tentang imunitas nih dok, kan eh, ini memang menjadi satu kunci utama gitu ya. Nah kalau Ya, akhirnya kita agak susah gitu untuk mengontrolnya gitu, karena mungkin ya tadi pemberitaan terlalu masif, kita susah untuk ya, memfilter berita-beritanya karena mungkin kita dibayang-bayangi oleh penyakit COVID segala macamnya gitu, jumlah kematian yang tinggi segala macam gitu. Nah sebenarnya ketika pikiran terlalu was-was, terlalu takut, seperti diteror seperti itu, ini bisa pengaruh juga ya, ke proses penyembuhan atau recovery-nya dari penyakit COVID ini sendiri nggak sih dok? Akhirnya malah jadi kayak memperburuk dan akhirnya bisa lebih lama nanti ya, proses recovery-nya gitu. ya. Ya, sampai saat ini kan kita tahu bahwa tidak semua orang yang terinfeksi COVID-19 itu mengalami gejala berat. Mhm, Ya, hanya sekitaran 20%-an lah yang mhm, mengalami gejala berat. Yang lainnya ini gejalanya itu ringan atau bahkan tidak bergejala sama sekali. mhm, Namun, kalau misalnya kita bergejala ringan ataupun tidak sama sekali, tetapi kemudian imunitas kita menurun karena kita misalnya diketahuilah terinfeksi COVID-19. Kemudian kita kaget gitu, ya, mhm. dan akhirnya jadi stres, nggak bisa tidur, mikirin, aduh jangan-jangan besok suara saya mulai ada batuk-batuk, kemudian mulai nggak bisa nyium gitu. Jadi kepikiran hal-hal seperti itu, padahal sebenarnya dia adalah misalnya orang tanpa gejala, maka daya tahan tubuhnya bisa menurun karena stres itu sendiri, ya, membuat kortisol kita atau hormon stres di dalam tubuh kita meningkat. Dan Mhm. kalau hormon stres kita kebanyakan, maka dia akan merendahkan
faktor-faktor imunologi atau imunitas di dalam tubuh kita sendiri. Dan akhirnya kalau kita tahu bahwa COVID-19 ini kan penyakit yang berkaitan dengan virus ya, di mana yang melawan itu adalah daya tahan tubuh kita, maka kita jadinya lemah gitu. Akhirnya bisa kena gejala beneran gitu, yang tadinya nggak bergejala malah jadi bergejala. Maka daripada itu tetap protokol kesehatan harus dijalankan dengan baik, perlindungan terhadap diri juga lebih baik, dan pikiran kita jangan lupa selalu untuk merupakan suatu hal yang bisa membantu kita adalah hal-hal yang positif gitu. Jadi kelilingilah hal-hal positif di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kemudian jangan lupa batasi yang hal-hal negatif, termasuk pemberitaan yang terlalu masif seperti itu. Berarti kita memang harus bijak sekali gitu ya dok ya untuk memfilter berita-berita mana yang kayaknya ini bisa mensupport kita, mana yang bisa nggak mensupport kita gitu ya. Jadi akhirnya malah kita tambah drop seperti itu. Nah nanti mungkin di segmen selanjutnya kondisi hati seperti apa kondisi hati ini. Maksudnya kondisi seperti apa yang bisa membuat kita ya meskipun agak takut, agak khawatir dengan COVID, tapi setidaknya kita bisa cooling down diri kita untuk supaya tidak terlalu panik gitu ya dok ya, karena panik juga nggak bagus kan seperti itu. Nanti setelah jeda ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini kesehatan mental pasien COVID-19. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Dr. Andri SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospitals Alam Sutra. Oke, dok, kita lanjut lagi dok. Tadi sebelum break gitu ya dok ya. Nah sebenarnya kondisi hati seperti apa yang harus diciptakan gitu ya, at least atau butuh bantuan dari orang untuk diciptakan dalam diri kita supaya kita ini agak lebih tenang, lebih nyaman, meskipun mungkin sudah dinyatakan positif COVID-19, tapi setidaknya ya ada satu hal yang positif yang bukan COVID-nya gitu, tapi dalam diri kita kesehatan mentalnya agak ada positifnya sehingga imunitas tubuhnya bisa menjadi lebih baik gitu dok. Ya, sebenarnya ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang buruk di dalam kehidupan kita ya, berita buruk atau misalnya kita mengalami hal yang buruk seperti terkena COVID-19, pastinya tubuh kita tuh akan merespon, ya, merespon dengan stres tadi yang kita tadi sudah sebutkan di awal. Dan itu adalah hal yang wajar. Jadi manusia itu memang biasanya akan merespon lebih dominan kepada hal-hal yang negatif otaknya. Karena kita ingin tuh survive atau kita ingin bertahan hidup. Makanya kalau misalnya kita ingin hal-hal positif di dalam kehidupan kita, kita harus mengupayakannya. Bergaul dengan orang-orang yang positif, membaca hal-hal yang positif, kemudian melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Apapun itu bisa membantu kita mengurangi pikiran-pikiran negatif kita terkait dengan COVID. Kembali saya tadi sebutkan bahwa dari orang yang menderita atau terinfeksi COVID-19 pun tidak semuanya kan bergejala berat gitu. Banyak diantaranya itu gejalanya ya ringan ya atau bahkan tidak bergejala. Nah yang hal-hal seperti ini yang mungkin perlu diperhatikan. Juga kalau yang memang sudah sampai ada gejala yang berat, tetap lakukan suatu hal yang bisa membantu proses perbaikan dengan meningkatkan imunitasnya. Salah satunya adalah dengan tidur yang tetap baik. Kemudian juga jangan sampai misalnya tambah stres gara-gara bingung gitu, kok ini kayaknya sampai bisa kena dan segala macamnya. Karena memang ini salah satu yang paling penting untuk diingatkan buat teman-teman yang sudah mengalami atau juga dalam kondisi saat ini lagi isolasi mandiri misalnya, kayak gitu. Oke dok, sebenarnya kalau kita sedang dalam masa penyembuhan gitu ya dok ya, atau masa pengobatan COVID-19 katakanlah seperti di beberapa rumah sakit atau di Wisma Atlet seperti itu ya, itu sebenarnya selain pengobatan secara fisik ada tidak sih dok, maksudnya kayak treatment khusus untuk kesehatan mental para pasiennya sehingga
akhirnya bisa membantu juga untuk meningkatkan imunitas gitu, Dok? Iya, saya dengar di teman-teman yang bekerja di sana, memang mereka juga tetap memberikan asuhan keperawatan kejiwaan gitu ya. Hmm. Dan juga misalnya kalau ada keperluan, mereka bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berjaga di rumah sakit ataupun di wisma atlet tersebut sebagai salah satu tempat rujukan isolasi yang berkaitan dengan pasien COVID-19. Dan memang dalam programnya sendiri kan selalu dikaitkan masalah kejiwaan ini sangat penting juga. Karena pada dasarnya seringkali bukan hanya saja pada saat orang itu mengalami. Banyak saya menemukan pasien di dalam praktek saya belakangan ini itu adalah pasien yang sudah sembuh dari Hmm. COVID-19, tapi gangguan tidurnya itu masih terus sampai saat ini terjadi. Yang diawali saat dia lagi dalam kondisi perawatan di rumah sakit akibat COVID-19. Jadi kadang-kadang bukan hanya saat sakitnya saja, tetapi juga setelahnya itu juga Hmm. bisa mengalami masalah-masalah kejiwaan seperti itu. Berarti harus tetap ada dipandu gitu ya, Dok, ya, setelah meskipun mereka sudah dinyatakan negatif COVID-19 dan akhirnya pun Ya, masih harus dipandu dalam hal kesehatan mentalnya. Kesehatan mentalnya biasanya terganggu, nggak bisa tidur segala macamnya karena mungkin mereka takut dicap pernah positif COVID sehingga mungkin mereka takut akhirnya dijauhi oleh orang atau takut kekhawatiran kayaknya nanti takut kena lagi gitu, Dok, atau seperti apa sih sebenarnya? iya, bukan seperti itu saja ya, tetapi lebih kepada misalnya adanya gangguan pola tidur saat lagi dalam kondisi COVID-19 ya, di saat, misalnya ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan nafas, seperti itu. Misalnya jadi agak susah tidurnya ya, kemudian juga gejala-gejala lain yang mungkin, timbul akibat COVID-19 itu yang menyebabkan dia kesulitan tidur, seperti itu. Ada juga memang dikaitkan dengan misalnya faktor kehilangan. Misalnya ada kan kita tahu ada satu keluarga yang kena COVID, kemudian salah satu keluarganya ada yang meninggal. Mhm. Itu juga salah satu pemicu ya. Tapi jangan salah bahwa banyak sekali pasien-pasien yang datang dalam praktek saya sehari-hari itu sebenarnya tidak mengalami COVID, tapi saking takutnya dengan COVID dia kesulitan untuk beradaptasi gitu Mmm. dengan keadaannya. Nggak bisa keluar rumah sampai akhirnya mengalami kecemasan yang didominasi oleh gejala gangguan tidur awalnya, seperti itu. Akhirnya karena terlalu panik gitu ya, Dok, ya, padahal dia tidak mengalami yang namanya COVID, akhirnya karena mungkin ya di sekitarnya ada yang COVID, pemberitaan juga hingga akhirnya panik dan harus Ya, berkonsultasi untuk, kesehatan mentalnya ya, Dok, ya. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, Dok, dari pemirsa saya akan bacakan terlebih dahulu dari @wira.wahyudi. "Dok, ada teman kantor saya kemarin itu sempat positif COVID, sekarang sih udah negatif, tapi sekarang jadi lebih pendiam nih, takut berinteraksi mmm, sama kita-kita. Padahal kita sih ya nggak masalah gitu ya. Mungkin dia ngerasa malu atau gimana gitu. Cara ngomongnya gimana ya biar enak gitu. Terima kasih dari @Pak Wira ini. Gimana nih, Dok? ya, stigma ya terkait dengan COVID ini memang sangat luar biasa ya. Mhm. Jadi di dalam kehidupan kita sekarang ini, saking kita takutnya dengan COVID ini, itu sama seperti waktu awal-awal kita kena dengan kondisi HIV/AIDS dulu Oh gitu ya, iya. waktu 20 tahunan yang lalu lah, Mmm. sekitar itu. Di mana orang tuh takut gitu ya ketika berhubungan dengan orang HIV/AIDS gitu. Nah, ini juga seringkali terkait dengan pasien COVID gitu ya. Ada rasa ketidakpercayaan diri, walaupun para ahli, dokter-dokter itu sudah memberitahukan ya bahwa kalau misalnya dia sudah maksudnya negatif ya, dia tidak menularkan kan seperti itu. Tapi ada perasaan mungkin takut ya, artinya kondisinya tidak siap seperti itu, atau bahkan dia takut terinfeksi kembali. Karena memang kalau kita bicarakan tentang COVID ini memang ini kan penyakit baru ya, Mhm. penyakit yang masih diteliti terus, makanya kenapa setiap hari ada selalu perkembangan-perkembangan yang mungkin berbeda dari awal pertama kayak gitu ya. Kita bisa lihatlah perkembangan informasinya juga kadang berubah gitu ya seiring dengan berjalannya waktu. Namun semakin kemari kan kita udah melihat adanya titik cerah. Misalnya sudah ada vaksin yang cukup efektif ya bahkan sampai 90% seperti itu di dalam penelitian-penelitian yang sudah dipaparkan di jurnal-jurnal kedokteran terbaru gitu. Jadi ada harapan gitu dan kita selalu harus ingat bahwa di dalam setiap kesulitan di dalam hidup kita
pasti akan ada kesempatan untuk berkembang dari diri kita sendiri. Mungkin ada banyak orang yang merasa bahwa pandemi ini membuat dia menjadi berubah. Saya sendiri menyadari bahwa di masa pandemi ini saya mendapatkan banyak hal-hal yang saya pelajari buat diri saya sendiri, keluarga saya, dan lingkungan saya. Jadi selalu mencoba mengambil sisi positif walaupun kecil dari setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, berarti harus mengambil sisi positifnya gitu ya Dok ya, dan semoga ini bisa menjadi bekal untuk temannya Pak Wira tadi. Tapi sebenarnya berarti harus dipersiapkan secara mental juga ya Dok ya sebelum kembali ke masyarakat, karena kan posibilitas tadi dokter menyebut stigma tentang COVID juga lumayan. Sekarang kan gini, Ya, sebenarnya ini kan penyakit dan tidak ada yang mau terpapar COVID pasti kan. Tapi ketika ya, akhirnya ya tadi karena pemberitaan yang terlalu masif mungkin, terus stigma masyarakat juga, sehingga akhirnya untuk kembali ke masyarakat itu seperti sebuah aib gitu ya Dok ya. Sehingga akhirnya mereka tidak hanya stres gara-gara COVID-nya, tapi juga stres tentang ya, judgement sosial seperti itu. Berarti ada persiapan ya. khusus nggak sebelum kayak mereka dirawat di rumah sakit rujukan atau Wisma Atlet gitu. Nah sebelum kembali ke masyarakat, mereka harus ada persiapan khusus untuk mentalnya nggak Dok? Sebenarnya tidak perlu sampai Hmm. seperti itu Hmm. ya, karena pada dasarnya yang paling penting itu adalah jangan sampai masyarakat itu mendapatkan dirinya mengalami suatu kondisi yang disebut salah informasi gitu. Ya. Jadi sebenarnya bukannya nggak boleh kan kita mendapatkan informasi terkait COVID ya. Makanya tadi saya bilang cukup misalnya 1 jam sehari membaca berita terkait COVID dan fokuskan pada apa yang bisa dibantu dalam diri kita gitu Hmm. ya. Jangan cuman misalnya data kematiannya yang dibaca, data yang sakitnya dibaca, tapi data yang sembuhnya nggak dibaca, data yang baik-baik tentang apa kondisi yang berkaitan dengan ini tidak dibaca gitu. Jadi sebenarnya bukan harus persiapan khusus seperti itu. Pada dasarnya semua manusia itu mempunyai daya adaptasi ya. Selama mentalnya masih sehat, maka dia mempunyai daya adaptasi. Tapi kalau misalnya mentalnya memang kurang sehat, maka dia bisa meminta bantuan profesional seperti dokter jiwa atau psikolog ya untuk membantu dirinya melewati masa-masa tersebut gitu. Oke. Nah, pertanyaannya kemudian di titik mana ketika orang mengalami katakanlah penyakit COVID gitu ya, atau penyakit-penyakit yang berat yang lainnya, di mana ini bisa Ya, mengganggu mentalnya dan kapan, di titik mana mereka harus ketemu seorang psikolog atau psikiater atau SPKJ gitu, Dok? ya. Pada saat kita merasa bahwa kualitas hidup kita semakin memburuk dan juga ditandai ketidakmampuan kita menjalani kehidupan sehari-hari. Mhm. Jadi orang cemas itu misalnya contoh ya, dan orang depresi, mungkin secara fisiknya, secara fisik medisnya itu baik-baik saja. Ya, dia sudah sembuh misalnya dari COVID-nya, dia sudah nggak ada gejala-gejala sama sekali, tapi dia mulai ada gejala-gejala seperti kecemasan, depresi, itu yang seringkali dominan. Nah, kalau sampai gejala kecemasan seperti perasaan was-was, takut ketemu orang, ya, kemudian juga ada perasaan putus asa yang sampai mengganggu aktivitasnya sehari-hari, apapun dia profesinya, maka bolehlah dia memberanikan dirinya untuk datang konsul ke dokter jiwa atau ke psikolog. Kalau takut, misalnya dok ke rumah sakit bagaimana? Sekarang itu banyak sekali layanan konsultasi online ya, terutama dari teman-teman psikolog ya, itu bisa pertama kali atau misalnya dengan aplikasi online itu juga bisa. Nanti kalau memang kelihatannya memerlukan pengobatan, mau nggak mau kalau pasien baru itu kita tidak bisa ya memberikan pengobatan dengan obat lewat daring ya atau lewat online. Jadi mau Mhm. nggak mau dia harus datang dulu ke rumah sakit. Ini yang mungkin perlu. Tapi yang paling penting adalah kalau misalnya kita masih bisa mengupayakan sendiri bagaimana kita menjaga kesehatan kita, baik jiwa maupun fisik, maka lakukanlah dengan hal yang baik, dengan menjaga pola makan yang bagus, berolahraga, berpikir yang positif dengan membuat diri kita itu dikelilingi oleh hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, maka itu akan salah satu yang paling membantu. Oke, intinya berpikir positif supaya kita tetap bahagia, karena dengan bahagia mental kita jadi baik, sehat fisik kita juga jadi lebih baik gitu ya Dok ya. Mungkin nanti di segmen terakhir gimana caranya kita bisa bahagia, mungkin nanti bisa ditularkan oleh Dokter Andri lewat beberapa tipsnya supaya kita juga bisa sehat fisik dan juga sehat mentalnya gitu ya Dok ya. Oke, baik. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini kesehatan mental pasien COVID-19 masih bersama dengan Dr. Andri SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan agar kita tetap bahagia gitu ya dok ya. Yang pertama kita lihat olahraga. Nah, hubungannya olahraga dengan bahagia ini seperti apa ini dok? Ya, olahraga yang baik yang membuat kita bahagia itu adalah olahraga yang bisa membuat kita itu menghasilkan hormon yang namanya endorfin gitu. Endorfin. Jadi ada zat seperti morfin yang alami yang ada di dalam tubuh kita yang namanya endorfin itu bisa dihasilkan dari olahraga yang membuat kita nyaman gitu. Tapi jangan lupa ya olahraganya itu yang happy. Kalau misalnya olahraganya kepaksa ya tetap aja nggak bisa gitu. Olahraganya karena ngikutin tren juga nggak bagus ya dok ya? Sebenarnya nggak boleh dipaksa aja. Nggak boleh Kalau dipaksa. kita olahraga dengan hati gembira, dengan senang gitu ya, maka itu hasilnya akan baik kayak gitu. Kalau Hmm. dipaksa-paksa itu biasanya malah kortisolnya yang meningkat. Malah stres ya dok ya? Betul Oke, sekali. yang pasti juga olahraganya adalah olahraga kalau kita versi orang umum mungkin olahraganya olahraga sehat gitu ya, bukan olahraga prestasi. Jadi mungkin Iya, kadarnya juga harus bisa diperhatikan sesuai dengan kapasitas betul, tubuh gitu ya dok ya. Jangan akhirnya betul. berlebihan malah ngedrop gitu ya. Oke, kita Iya, lihat yang betul. kedua dok, konsumsi makanan sehat. Nah, katanya ada yang bilang kalau konsumsi makanan sehat itu dari makanan juga bisa menimbulkan hormon-hormon bahagia ya dok ya? Iya, memang sebenarnya makanan sehat ini dengan seimbang karbohidrat, protein, lemak, ya, sumber mineral, dan vitamin, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bekerja tubuh kita tuh secara optimal gitu ya. Mhm. Kalau kita misalnya kebanyakan makan karbohidrat misalnya, tapi kurang protein, maka tubuh kita itu akan menjadi kurang baik untuk proses perubahan di sistem saraf pusatnya ataupun di tubuhnya sendiri. Kemudian kalau kekurangan vitamin, misalnya ada beberapa vitamin yang saat ini disarankan, vitamin D, misalnya vitamin ya, D itu delta maksudnya, atau Mmm. vitamin C, C, kemudian vitamin B gitu. Itu disarankan untuk membantu proses-proses di dalam tubuh kita, maka gunakanlah. Dan jangan lupa juga ya untuk misalnya berjemur, walaupun Mhm. kita tahu sekarang ini cuacanya kadang-kadang gampang berubah-berubah gitu ya, Betul. karena udah musim pancaroba. Tapi berharap kita tetap melakukan upaya untuk jemur gitu ya, melakukan sunbathing lah istilahnya, mandi matahari gitu Mhm. istilahnya kalau bisa. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga, istirahat yang cukup. Ini kayaknya masa pandemi banyak WFH, kayaknya istirahatnya Ya, bisa berlebih-lebih nih Dok ya. Standar betul. istirahat yang pas itu berapa jam Dok? Ya, tetapi ada juga loh tadi Mas Aden, Heeh, kalau misalnya orang WFH itu jadi nggak kenal waktu kerja malah katanya. Ya, banyak pasien saya mengeluhkan juga tuh heeh, demikian. kita lihat bahwasanya memang mungkin tadi apa yang ingin disampaikan oleh Dokter Andri adalah pada bagaimana gitu ya. Tidurnya jadi nggak teratur, Mhm, tetap harapannya itu akan jadi lebih repot gitu, mhm. kalau misalnya nggak bisa tidur dengan baik segera kayak gitu. Oke 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 oke, malah akhirnya jadwalnya nggak pas gitu ya, Dok, ya. Kita lihat yang keempat, Dok, bersyukur dan berpikir positif. Nah, apalagi di masa pandemi gitu ya, Dok, ya, stresornya banyak nih, dari finansial iya, kesehatan iya, sosial juga iya, percintaan juga iya, karena kan kemarin kita lihat bagaimana kemudian karena faktor finansial mungkin ya, Dok, akhirnya tingkat perceraian lumayan tinggi gitu, Dok. Nah, bagaimana Iya, caranya supaya di masa yang berat ini kita tetap bisa bersyukur dan bisa berpikir positif, Dok? sebenarnya yang paling utama yang harus diperhatikan adalah di saat mulai kehidupan kita dari pagi hari. Mmm, Jadi dari pagi hari itu kita mengupayakan diri kita itu untuk bersyukur gitu. mmm. Makanya saya sih kalau misalnya mengupayakan buat diri saya sendiri dan saya juga berharap teman-teman demikian, pagi-pagi itu jangan langsung lihat HP lah gitu ya. Jadi kalau bisa bangun tidur, duduk sebentar, kemudian bersyukur gitu, menyadari diri kita tuh masih sehat gitu. Karena nikmat sehat itu luar biasa. Kita baru menyadari nikmat sehat itu ketika kita sakit.
Orang Betul. banyak tidak mau menginvestasikan kepada kesehatan karena merasa, "Ah, masih punya kok, nggak perlulah," kayak gitu. Tapi ketika kita kehilangan akan kesehatan kita, maka kita itu akan merasakan tidak nyaman sekali. Maka daripada itu, bangun tidur bersyukur gitu, membuat arahan positif pada diri kita, supaya kita akan menjadi orang yang lebih nyaman, lebih bahagia gitu keseharian kita. Kalau Nah, kita udah pagi-paginya udah ngedumel, udah kesal gitu ya, agak sulit mungkin membuat kita jadi lebih baik. oke Dok, yang terakhir Dok, waktu yang berkualitas mungkin sama keluarga ini juga penting untuk membuat kita, kondisi kesehatan mentalnya tetap stabil ya Dok ya? Iya, waktu yang berkualitas ini memang salah satu yang seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk mengelola waktu sendiri ya. Saya sendiri memang tetap akan berfokus walaupun mungkin di dalam kehidupan itu banyak banget yang pengen dikerjain gitu Mmm, ya seolah-olah, tapi kita perlu pembagian waktu yang baik gitu ya, apalagi di masa sekarang. Kita tahu nih sekarang ini, orang jadi sulit untuk kemana-mana karena ada mmm. perasaan takut, nggak boleh berkumpul dan segala macam dan itu saya penting ya untuk diperhatikan karena protokol kesehatan, physical distancing itu penting juga. Nah, jangan sampai kita merasa Mhm, bahwa karena kita nggak bisa kemana-mana, kita juga nggak punya waktu kualitas untuk diri kita mhm, sendiri. Coba oke, temukan hal-hal yang bisa membuat kita bahagia. Dan inilah oke, saatnya untuk mengeksplorasi itu buat diri kita. Jadi jangan, oke, aduh kan aku nggak bisa kemana-mana, oke, jadi bagaimana dong? Tapi fokuskan oke. pada apa yang bisa kita lakukan. Oke, baik, terima kasih Dokter Andri sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Sehat-sehat terus Dok, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki Makasih. kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahatidaytv. Saya Raden Mardiaswamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.